Halo, co-friend. Di sini ada batang AB dan kita akan mencari besar momen gaya terhadap titik P. Di soal diketahui bahwa masanya dapat diabaikan. Karena itu, kita tidak perlu menggambarkan gaya berat yang bekerja pada batang ini. Kemudian perhatikan untuk yang FC, di sini akan kita urai ke dalam dua komponen, yang di samping sudut FCX, yang di sini ini adalah FCY. Kemudian di sini kita misalkan ya, panjang dari sini ke sini A, di sini juga A, karena di soal diketahui ini bahwa AC-nya sama dengan 2AP. Artinya jika di sini dari sini ke sini ya, jika AP-nya ini adalah A, maka PC-nya ini juga A. Sebab dari sini ke sini ini adalah 2A, jadi A ditambah A hasilnya 2A. Kemudian AB-nya sama dengan 2AC. Berarti kalau misalkan AC-nya ini adalah X, maka nanti AB-nya ini haruslah 2X. Maka dari C ke B-nya ini adalah X, seperti itu. Oke, di sini dapat kita tuliskan hubungan bahwa A ditambah A, yaitu 2A sama dengan X. Kemudian X-nya, nah di sini, jadikan di soal diketahui bahwa panjang dari batang AB-nya 1,2 meter. Dari sini ke sini 1,2 meter, maka AC-nya ini adalah setengah dari 1,2 ya. Jadi X-nya adalah setengah dari 1,2 yaitu 0,6 meter. Jadi X-nya 0,6, kemudian kedua ruas dibagi dengan 2 menghasilkan A sama dengan 0,3 meter, seperti itu. Oke, kita namakan besarnya momen gaya atau lebih tepatnya resultan momen gaya yang bekerja pada batang ini di titik P, kita namakan sigma torsi P. Oke, perhatikan bahwa sigma torsi di P atau resultan momen gaya yang bekerja pada batang ini di P sama dengan, perhatikan bahwa torsi atau momen gaya itu sendiri itu merupakan perkalian antara gaya dan lengan gaya yang saling tegak lurus. Lengan gaya adalah jarak dari gaya itu bekerja ke porosnya. Nah, karena itu di sini kita hanya akan peduli dengan gaya-gaya yang tegak lurus dengan batangnya saja. Dan kita tidak akan peduli dengan gaya yang bekerja di poros. Perhatikan bahwa karena di sini yang ditanyakan adalah momen gaya atau besar momen gaya terhadap titik P, maka titik P-nya ini dijadikan sebagai poros. Dan kita tidak akan peduli dengan gaya yang bekerja di poros, karena gaya yang bekerja di poros ini tidak akan memutar batangnya. Karena momen gaya ya, ralat, karena momen gaya yang dihasilkan oleh gaya yang bekerja di poros ini sama dengan 0 ya, karena kan lengan gayanya sama dengan 0, seperti itu. Oke, kita mulai dari momen gaya yang dihasilkan di titik A. Momen gaya di sini ini merupakan yang FA ini ya, gaya oleh FA ini dikali dengan lengannya atau jarak dari FA ke porosnya ini adalah A. Jadi momen gaya yang dihasilkan oleh FA itu adalah FA dikali dengan A. Sebenarnya untuk momen gaya itu sendiri tandanya bisa plus bisa minus. Untuk menentukan tandanya, di sini kita sepakati dulu saja di awal. Misalkan untuk torsi yang berusaha memutar batangnya searah jarum jam dikasih tanda positif. Yang berlawanan arah jarum jam dikasih tanda negatif. Oke, porosnya di sini, maka torsi yang dihasilkan di sini berusaha memutar batangnya searah, maka dikasih tanda positif seperti itu. Oke, kemudian perhatikan torsi yang dihasilkan oleh FB ini juga berusaha ya, ini juga berusaha memutar batangnya searah jarum jam, maka dikasih tanda positif dikali dengan lengan dari FB-nya dari sini ke sini. Yaitu dari sini ke sini X ditambah A, jadi X plus A. Lalu di sini
Jadi yang tegak lurus ini adalah FCY ya. Perhatikan bahwa FCY ini kan di hadapan 30 derajat, maka FCY-nya itu adalah FC sin 30 derajat. Nah, yang FCY ini atau FC sin 30 derajat ini berusaha memutar batangnya berlawanan arah jarum jam, maka dikasih tanda negatif. Dikali dengan lengannya dari sini ke sini, yaitu A. Oke, kemudian kita masukkan besar gaya FA-nya diketahui yaitu 10, kemudian besar FB-nya juga diketahui yaitu 20, kemudian X-nya tadi ini adalah 2A ya, kita masukkan, kemudian sin 30 derajat 0,5, dan FC-nya 20. Oke, kemudian setelah disederhanakan jadinya 60A. A-nya kita masukkan saja yaitu 0,3. Setelah dihitung, hasilnya 18 Nm. Inilah besar momen gaya terhadap titik P-nya. Dan di sini kita mendapatkan hasil yang positif, maka sesuai dengan kesepakatan kita di awal bahwa kalau positif, berarti pada akhirnya batang ini akan berputar searah jarum jam. Di opsi jawabannya itu adalah yang C. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di soal berikutnya.